Bismillah bi walibni waruhil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan tertawa, bahkan akan mengetawahi kebodohan orang-orang yang selalu menggoreng-goreng isu yang sebenarnya bukan esensial dari sebuah keyakinan. Mereka begitu bangga mengatakan bahwa murtadin ini, pendeta ini kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerka-nerka, membaca dan menjadi peramal penerawang orang lain. Akhirnya apa teman-teman? Memalukan diri sendiri sebenarnya. Memalukan, dan itu dikonsumsi oleh para subscriber mereka dan orang-orang yang mungkin tidak mengerti apa yang mereka katakan. Mari kita lihat videonya, jangan skip supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap dan kita bahas di sini. Toleransi dan damai. Sebentar ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini tiba-tiba ada benjolan kawan-kawan. Jadi ini bukan angin ya. Ini bukan angin atau bajunya itu terlipat, enggak. Kalau terlipat itu dia pasti ada patahan. Oh iya ya. Ini beneran ada benjolan nih di punggungnya Saifuddin Ibrahim. Ini saya reaksi dari channelnya Hidayah Mu'alaf Channel, teman-teman. Kita simak. Ini benjolan, teman-teman. Ya, jadi di punggung Saifuddin ini sekarang ada benjolan. Ya, bisa dibilang ini punggung dekat lehernya lah. Ya, ini ciri-ciri orang yang mengalami pembengkakan kelenjar getah bening. Ya, atau bisa dibilang tumor lah. Ya, bisa dibilang ini sejenis tumor. Ternyata pembengkakan ini bukan hanya karena kanker ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat ini bengkak. Salah satunya adalah penyakit HIV ya, kalau kita baca. Nah, waduh. Subhanallah, Saifuddin, apa yang kau cari Saifuddin? Hidupmu udah begini. Mulut saya kena kanker, mulut saya bau, badan saya bau, saya kena AIDS. Andai saja Saifuddin Ibrahim mau menggunakan hatinya, mau terbuka hatinya untuk menyadari ini semua, bisa jadi dia sadar, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata-kata mutiara dari Buya Hamka yang memberikan semangat kepada kita untuk selalu menjaga martabat agama kita. Beliau, Buya Hamka, berkata, jika diam saat agamamu dihina, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Jadi para penista agama, jangan harap kami mendiamkan Anda. Selama kami masih hidup di muka bumi ini, kami akan terus membantah apa yang kalian lakukan. Kali ini saya akan mereaksi lagi videonya Saifuddin Ibrahim. Dia adalah penista agama yang gak sadar-sadar, teman-teman ya. Di video ini dia menghina azannya umat Islam. Coba kita simak dulu videonya. Banyak orang Islam meninggalkan masjid. Masjid banyak yang kosong. Nah, ini fitnah ini penggiringan opini. Kata dia banyak umat Islam yang meninggalkan masjid, banyak masjid yang kosong. Padahal teman-temannya, di negara-negara barat masjid itu selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang non-muslim juga. Bukan hanya orang Islam, tapi orang-orang non-muslim ramai-ramai mengunjungi masjid untuk mencari tahu tentang agama Islam. Sebagian dari mereka ada yang masuk Islam, sebagian memang ada yang masih belum tersentuh hatinya. Tetapi faktanya adalah fenomena yang terjadi saat ini di negara-negara barat, masjid itu ramai dikunjungi oleh orang-orang non-muslim dengan tujuan non-muslim itu ingin mencari tahu agama Islam dari sumber yang tepat, dari sumber aslinya. Bahkan baru-baru ini pemerintahan Amerika Serikat di tahun 2023 ini mengizinkan umat Islam di Amerika mengumandangkan azan di masjid tanpa perlu izin terlebih dahulu. Kita ke kabar mancanegara. Pemerintah kota New York, Amerika Serikat kini membebaskan masjid-masjid mengumandangkan azan. Calls to prayer today. We are cutting red tape and saying clearly, if you are a mosque or a house of worship of any kind, you do not have to apply for a permit to amplify the call to Friday prayer. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa masjid banyak ditinggalkan, justru kebalik. Gereja yang banyak ditinggalkan, bahkan banyak gereja yang menjadi masjid. Tapi yang namanya Saifuddin Ibrahim ya memang selalu ada aja caranya dia untuk memfitnah ya orang-orang Islam, memfitnah agama Islam. Kita lanjutkan lagi nih, simak videonya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan teman-temannya, saya mau sampaikan memang kita melihat bahwa Pak Saifuddin Ibrahim ini adalah seorang ustadz dulunya teman-teman ya, bahkan sempat mengajar di tempatnya Panji Gumilang, yaitu di pesantren Al Zaitun teman-teman. Lalu kemudian dia ini menjadi seorang pengikut Kristus. Tapi saya melihat memang ada rasa aneh juga melihat Pak Saifuddin Ibrahim ini, karena dia sepertinya hampir sama dengan, sorry ya, tapi itu sepengetahuan saya, hampir sama dengan mualaf-mualaf yang lain. Artinya mereka ini mereka seperti menghina, menista dan sebagainya. Jadi artinya memang wajar saja sih kalau misalnya mungkin ada beberapa orang dari saudara kita Muslim yang mau juga mereaction soal Saifuddin Ibrahim ini. Tapi bukan berarti bahwa Saifuddin Ibrahim
tidak benar-benar ya dia mengikut Kristus, enggak, tapi ya itulah yang menjadi karakter atau tabiatnya, sehingga itulah yang membuat banyak saudara-saudara kita Muslim tidak senang dengan Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini. Nah, masalah banyak gereja yang tutup atau mungkin ada masjid yang tutup itu ya itu kita jangan terlalu urusin teman-teman. Artinya bahwa gini ya, kalau misalnya mungkin ada gereja-gereja yang tutup sekarang bahkan dijadikan menjadi sebuah masjid, yaitu udah nggak heran ya. Dan begitu juga dengan sebaliknya, kalau misalnya ada juga masjid yang akhirnya mungkin ditinggalkan oleh saudara-saudara kita Muslim dan mungkin bahkan bisa jadi menjadi sebuah tempat untuk beribadahnya orang Kristen, itu udah nggak aneh sekali atau udah nggak heran. Karena kenapa? Karena memang firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian dan orang-orang yang kemudian akan menjadi orang yang terdahulu. Jadi ini adalah sebuah penggenapan daripada firman Tuhan. Jadi udahlah, nggak apa-apa orang-orang yang awal dulu udah mengenal Tuhan bisa saja meninggalkan Tuhan. Tapi orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan Yesus, akhirnya juga mereka menjadi orang yang mengenal Yesus, bahkan mengikut Yesus sampai akhir hayat mereka. Ya, jadi saya lihat di sini bahwa kita masih belum melihat apakah memang ini adalah berita meninggalnya Saifuddin Ibrahim. Kita masih belum dapat, hanya saja mungkin mereka ingin menyampaikan semacam tanggapan atau bantahan soal pernyataan dari seorang Saifuddin Ibrahim saja, teman-temannya. Oke, kita akan coba lanjut lagi. Siapa yang mau sholat di masjid? Banyak. Dibohongin, yang kita diarahkan ke batu hitam. Ya, ada lagi orang mau sholat. Memang keras dia ini Pak Saifuddin. Ini 5 kali sehari, ngerusak mental manusia. Allah. Jadi azan dia bilang ngerusak mental manusia. Justru yang takut dengan azan itu ya setan. Bahkan disebutkan sampai lari terkentut-kentut. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim takut dengan azan sampai merasa merusak mentalnya, ya perlu diruqyah itu. Berarti ada setan di dalamnya Saifuddin Ibrahim. Oke, katanya kalau misalnya ada yang takut dengan azan, katanya itu setan. Lalu saya mau tanya juga, kalau misalnya juga ada orang yang tidak senang dengan ibadahnya orang Kristen, bahkan sampai menolak didirikannya sebuah gereja, padahal di situ udah memenuhi syarat SKB 2 Menteri. Lalu ini bagaimana? Apakah orang-orang itu juga yang melakukan yang namanya demo dan desakan kepada jemaat tersebut agar tidak melakukan peribadatan? Apakah mereka juga adalah setan? Ini jawab sendiri ya, biar kita ya sama-sama memberikan tanggapan istilahnya ya. Jadi artinya jangan kamu bisa tapi saya nggak bisa. Jadi semuanya kita merasa bahwa kita punya hak untuk menyampaikan sebuah pendapat atau argumen begitu ya. Jadi ya itulah, kalau Anda bilang orang yang takut azan, dan sebetulnya nggak ada ya. Di tempat kita juga udah besar-besar tuh masjid, nggak jadi masalah, dan mereka memang menyeting gitu volume toa itu besar-besar, itu nggak masalah, nggak ada yang takut teman-temannya. Bahkan mungkin kadang-kadang ada orang yang bilang ya itu kita jadikan sebagai backsound aja lah, nggak jadi masalah ya. Tapi kok banyak saya melihat ya, banyak orang-orang Muslim atau di daerah-daerah yang mayoritas Muslim, mereka nggak senang, menolak kalau misalnya ada gereja didirikan di sana. Apakah mereka juga setan? Jawab sendiri. Oke, kita akan lanjut lagi nih. Turunkan toa itu. Turunkan toa itu. Nih, Pak. Makanya kalau saya jalan-jalan dengan anak-anak saya, Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi lagi nyetir, tiba-tiba ada azan di masjid. Nah, itu suara apa itu? Aduh, itu kayaknya ini sampai parahnya ini disensor juga. Saya bilang begini, Abi ini kalau menghina Kata-kata Islam Pak ini Saifuddin tanpa ampun, bilang begitu anak-anak saya itu. Astagfirullah. Emang. Terus di sebelah depan itu ada ustadz jalan pakai sarung. Woi ustadz, awas sarungnya melorot. Jadi anak-anak saya, ya begitulah cara canda saya untuk menghina agama itu, saudara-saudara. Astagfirullahaladzim. Ini orang nggak ada sadar-sadarnya ya. Bukan cuma sekali dia menghina azan, memang sudah sering kali di video-videonya banyak tuh dia menghina azan. Mereka teriak pakai toa gitu. Dia teriak, apa kabar? Pakai toa lagi. Emang Tuhan itu tuli. Kabarnya Saifuddin Ibrahim ini terkena penyakit HIV, bahkan katanya tuh sampai kita akan coba dengarkan ya. Dia terkena penyakit tersebut berawal dari sering berkumpul dengan imigran gelap di Amerika Serikat. Ya biasalah, sesama imigran gelap pasti sering berkumpul ya. Saifuddin Ibrahim kan juga imigran gelap di Amerika. Tapi ternyata berujung Saifuddin Ibrahim terkena penyakit mengerikan yang susah disembuhkan. Mulut saya kena kanker, mulut saya bau, badan saya bau, saya kena AIDS. Kasihan juga Pak Saifuddin. Biarinlah. Dan terserah saya. Waduh,
mencoba menghibur dirinya dengan mengatakan, biarinlah saya kena penyakit begini. Tapi sebenarnya bahasa tubuh itu tidak bisa disembunyikan. Terlihat sekali hidup Saifuddin ini melarat, sakit dia. Ini juga ada sebuah video yang tidak sengaja ini dia, kita akan coba lihat kamera. ini yang Ternyata saya maksud tadi. Ibrahim punya penyakit tumor di punggungnya, ada benjolan gitu guys. Oke, kita akan coba lihat. KRI merusak kehidupan bertoleransi dan damai. Sebentar ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini tiba-tiba ada benjolan, kawan-kawan. Oke. Ini bukan angin ya. Ini bukan angin atau bajunya itu terlipat. Enggak. Kalau terlipat itu dia pasti ada patahan. Betul. Oh iya ya. Ini beneran ada benjolan nih di punggungnya Saifuddin Ibrahim. Ini saya reaksi dari channelnya Hidayah Mu'alaf channel, teman-teman ya. Kita simak. Ini benjolan, teman-teman. Ya, jadi di punggung Saifuddin ini sekarang ada benjolan. Ya, bisa dibilang ini punggung dekat lehernya lah. Ya, ini ciri-ciri orang yang mengalami pembengkakan kelenjar getah bening. Ya, atau bisa dibilang tumor lah. Ya, bisa dibilang ini sejenis tumor. Ternyata pembengkakan ini bukan hanya karena kanker ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat ini bengkak. Salah satunya adalah penyakit HIV ya, kalau kita baca. Nah, penyebab pembengkakan kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening menjadi bengkak sebagai respon terhadap penyakit, infeksi, atau stres. Pembengkakan kelenjar getah bening adalah salah satu tanda bahwa sistem limfatik bekerja untuk membersihkan tubuh penyakit. Kelenjar getah bening yang bengkak di kepala dan leher biasanya disebabkan oleh beberapa penyakit seperti infeksi telinga, pilek, infeksi sinus, infeksi HIV. Waduh. Subhanallah, Saifuddin, apa yang kau cari Saifuddin? Hidupmu udah begini. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat ke-30, Allah di situ menegaskan bahwa musibah yang dialami manusia itu disebabkan karena ulah tangan-tangannya dia sendiri, karena kemaksiatannya dia sendiri, dan Allah Maha mengampuni setiap dosa-dosa umat manusia. Rasulullah SAW juga menyebutkan, teman-teman, dalam sebuah hadis ada keterangannya bahwa seorang mukmin, catat baik-baik, seorang mukmin jika mengalami rasa sakit, rasa sedih, musibah yang menimpanya, bahkan sampai duri yang menusuk dirinya, itu adalah penggugur dosa dari seorang mukmin tersebut. Tapi kalau orang-orang kafir, penista agama lagi, mengalami keterpurukan hidup, musibah yang begitu bertubi-tubi, ekonomi sulit, penyakitan lagi, ini bisa jadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar penggugur dosa seperti yang dialami oleh mukmin, seorang muslim, teman-teman, ketika ditimpa musibah. Tapi kalau orang kafir penista agama, kemungkinan besar ini azab loh. Andai saja Saifuddin Ibrahim mau menggunakan hatinya, mau terbuka hatinya untuk menyadari ini semua, bisa jadi dia sadar, teman-teman. Saya tutup video ini dengan kembali mengatakan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa tidak ada orang yang hidupnya sejahtera menjadi penista agama Islam. Sejarah sudah mencatat itu semuanya, teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, ketika menyimak dan mendengar apa yang saya tayangkan barusan mengenai pembahasan dari oknum-oknum muslim yang gemar sekali membahas kekristenan, dan saya menebak, dan dari video tersebut juga disebut bahwa itu adalah Julius HMC Hidayah Mu'alaf channel yang bersembunyi di balik boneka. Saudara, mereka bisa membaca menjadi peramal yang hebat. Mereka mempunyai keyakinan, dia mempunyai keyakinan menjadi peramal yang luar biasa, dan berkata, oh dia kena AIDS, dia kena getah bening, kanker dan segala macam. Luar biasa bukan? Dan yang paling anehnya ketika ada seorang itu loh yang mengatakan bahwa dia kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan. Saifuddin Ibrahim kena azab. Kita tahu teman-teman, saya memang tidak setuju segala sesuatu yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim, menghina atau juga karena dia memang pernah hidup di dalamnya dan dia tahu persis bagaimana keyakinannya. Tetapi kalau akhirnya dipertontonkan dan banyak diikuti, bahkan dilihat oleh banyak orang dan mengatakan, lihat itu punggungnya Saifuddin Ibrahim, ada benjolan di sini, katanya gitu. Kalau itu getah bening yang diakibatkan oleh AIDS dan segala macam. Halumu terlalu. Kau menjadi peramal, kau menjadi dukun, kau menjadi ini. Kau nggak lihat secara detail, tapi kau sudah bisa memastikan itu getah bening yang diakibatkan oleh AIDS segala macam. Ditambahi lagi dengan orang buta yang menampilkan narasi-narasi miring gitu ya. Itu karena AIDS, karena Saifuddin Ibrahim selalu berjumpa dengan orang-orang yang mungkin juga menderita di sana. Ini kan sebuah fitnahan yang begitu hebat. Ini sebuah narasi yang menyesatkan. Ini sebuah narasi yang tidak menunjukkan bahwa kita ini memiliki adab, saudara. Tapi kalau memang Anda meyakini ini azab Tuhanmu, maka kami akan berkata, Tuhan kami Yesus Kristus mampu mengubah segala macam situasi menjadi berkat.
Kalau kemudian teman-teman melihat bahwa Saifuddin Ibrahim di Amerika sana dia sedang bekerja sambil melayani, bekerja dengan mengambil botol-botol sampah, barang-barang bekas, ya enggak apa-apa, enggak ada salahnya. Itu hal yang sangat luar biasa, bukan? Daripada yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada banyak orang muslim yang memelihara babi, dikatakan haram tapi uangnya halal. Mereka piara babi, beternak babi gitu. Tapi di saat yang sama kalian bilang itu haram, tapi uangnya enggak haram. Ini kalian sangkut pautkan itu diazab Allah karena meninggalkan Islam. Saudara, mualaf dan murtadin itu keputusan masing-masing. Kalau misalnya mereka akhirnya menyatakan hal-hal yang kurang beradab, itu pribadi mereka. Lantas kalau kemudian teman-teman berkata itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang Saifuddin Ibrahim masih hidup, masih bernapas, masih kuat, masih bekerja. Lantas kalian bersuka cita. Apakah karena kalian kepengen memiliki komoditi yang digandrungi orang-orang yang senang kalau Saifuddin Ibrahim kena azab? Saudara, mari pikir cerdas lah gitu ya. Berkeyakinan kok dangkal sekali, bisa meramal, bisa menafsirkan, bisa mengartikan bahwa gundukan di sini karena ditutup baju dibilang apa? Getah bening yang dikebatkan oleh AIDS, penyakit A, B, C, D. Itu Anda menjadi dukun. Itu kebodohan yang kamu tampilkan, bukan esensi dari ajaran kamu yang harusnya menampakkan sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang mendoakan ketika ada orang lain susah, mendoakan ketika ada orang lain mengalami keterpurukan begitu. Oke, Saifuddin Ibrahim mungkin sudah melukai teman-teman karena apa yang dikatakan selama ini, dan saya juga sebenarnya kurang setuju dengan apa yang dikatakan. Tetapi kalau kemudian teman-teman menggiring sebuah narasi yang menyesatkan, mengatakan hal yang begitu negatif sampai kalian bilang diazab oleh Allah, teman-teman, artinya teman-teman malah nggak beradab, ya, malah nggak beradab, tidak menunjukkan bahwa Anda sedang beragama dengan baik. Saya secara pribadi tidak sentimen, tetapi saya melihat kok nakal sekali cara Anda berpikir, nakal sekali. Dan saya banyak menemukan teman-teman Islam tidak seperti Anda. Dan kalian kan sama-sama murtadin juga gitu. Ini mualaf juga ini, si HMC ini ya kan, si Julius ini yang sangat bersembunyi di balik boneka-bonekanya gitu. Jadi sahabat, mari berpikir cerdas. Jangan karena kesempatan apa? Karena Saifuddin Ibrahim sudah menista Islam menurut kalian, lantas kalian jadikan komoditi sehingga ada banyak orang yang mungkin sudah terbakar, ada kebencian, ada kemarahan terhadap Saifuddin Ibrahim, lalu kalian bilang Saifuddin Ibrahim diazab oleh Allah, dan akhirnya semua orang menonton dan mungkin juga mengatakan amin. Dan dari orang tersebut mengatakan apa? Subhanallah. Bagaimana mungkin seorang yang beragama berkata subhanallah ketika ada orang yang mungkin berlainan kepercayaan menderita? Ini di luar nalar, bahkan nggak usah beragama, itu di luar tidak beradab, maksudnya tidak beradab. Jadi sahabat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita dengan cerdas lah gitu ya, tunjukkan esensinya ya. Anda boleh nggak setuju, Anda boleh nggak suka sama Saifuddin Ibrahim, tetapi Anda harus tetap menunjukkan nilai-nilai yang beradab dari agama Anda. Semoga kasih Kristus menyadarkan kita, karena kasih Kristus memberikan kekuatan, pengharapan, kemerdekaan, kemenangan, bahkan melawan segala sumpah serapah dari orang-orang yang tidak takut kepada Dia, dari orang-orang gak percaya sama Dia. Tuhan mampu mengubah segala sesuatunya menjadi lebih baik. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.